Ini siapa? Yang sebelumnya siapa tadi? Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, dan saat ini dikabarkan sejumlah orang yang disebut sebagai calon menteri kabinet pemerintahan terpilih Prabowo Subianto sedang mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Di mana sebelumnya saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dikabarkan akan mulai memanggil para calon menterinya ke kediamannya di Kertanegara pada hari ini. Pemanggilan ini dikabarkan untuk finalisasi kabinet Prabowo yang menurut rencana akan berlangsung hingga esok hari. Saudara, menurut rencana, Prabowo Subianto sudah akan mengumumkan kabinetnya setelah pengucapan sumpah janji jabatan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Sebelumnya, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa Prabowo Subianto sudah lama memilah figur-figur yang tepat yang dapat dan akan ditunjuk menjadi menteri di kabinetnya mendatang. Saudara, di mana pada tahap awal pemilahan calon menteri ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun setelah itu akan ada sesi tatap muka di mana para calon menteri ini langsung bertemu dengan Prabowo Subianto. Kita lihat, saudara, beberapa sosok yang datang dan memasuki kediaman Prabowo Subianto atau Presiden terpilih di kawasan Kertanegara, Jakarta. Kita lihat yang baru saja memasuki kediaman Prabowo Subianto ada Sufmi Dasko Ahmad. Dan menurut rencana, saudara, pemanggilan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan berlangsung hingga esok hari. Kita lihat, saudara, Yandri Susanto tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta dan disambut langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad dan langsung diarahkan untuk memasuki kediaman dari Prabowo Subianto. Dan kita lihat juga ini ada Fadlizon yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Pemanggilan sosok-sosok ini dikabarkan terkait dengan calon menteri yang nantinya akan mengisi kabinet pemerintahan
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, ada Gus Ipul yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto. Dan kita lihat siapa lagi sosok yang akan melakukan tatap muka atau pertemuan dengan Prabowo Subianto pada sore hari ini di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Diberitakan saudara sebelumnya bahwa memang Prabowo Subianto ini disebut akan terlibat langsung dalam menyeleksi langsung para calon menteri yang nantinya bakal duduk di kabinetnya mendatang. Prabowo juga dikabarkan memiliki tim yang menyeleksi calon menteri dan juga ada sejumlah tahapan dalam proses seleksi calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Di mana tahapannya diantaranya adalah yang pertama, para kandidat ini diminta menyerahkan biodata untuk dicek profilnya oleh tim yang telah dibentuk oleh Prabowo. Setelah itu, tim tersebut bakal melakukan uji kelayakan pada kandidat menteri. Dan saat ini yang sedang berlangsung adalah tatap muka atau pertemuan Prabowo Subianto dengan sosok-sosok yang namanya dikabarkan akan masuk menjadi calon menteri pemerintahan Prabowo mendatang. Dan saudara, untuk mengetahui siapa saja kira-kira yang sudah tiba dan akan bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara pada sore hari ini, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di sana. Selamat siang Triksi. Siapa saja sosok yang dipanggil Prabowo Subianto atau Presiden terpilih untuk bertemu di hari ini di kediamannya? Iya, Jihan, kalau misalnya kita melihat tadi yang sudah berdatangan sejak pukul 2:30 sore waktu Indonesia bagian Barat, tadi ada beberapa sosok ya, ataupun juga tokoh yang sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat. Seperti misalnya tadi kalau kita melihat ada Yandri Susanto dari PAN, lalu kemudian juga ada Nusron Wahid dari Golkar, ada Saifullah Yusuf Gus Ipul yang biasa kita kenal, lalu kemudian juga ada Marwarar Sirait. Nah, selain itu ada lagi Wi Haji yang terakhir datang, dan sebelumnya ada Widianti Putri Wardana dan juga Natalius Pigai. Nah, itu setidaknya baru ada 8 orang yang tiba di Kertanegara 4, Jihan dan juga saudara. Tapi kalau misalnya kita menarik waktunya sedikit, sebelum pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat, ini sudah ada beberapa anggota dari Partai Gerindra, seperti misalnya Ketua Harian Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad, lalu kemudian juga ada Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Sugiono. Nah, memang kalau dari sejumlah nama tersebut yang muncul, yang juga sudah dilihat bersama-sama bahwa sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, bahwa memang ada proyeksi nama-nama tersebut itu masuk dalam susunan kabinet dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan apa-apa saja
posisinya, kemudian juga apakah menjadi menteri ataupun juga wakil menteri, tentu ini masih menunggu dari konfirmasi resmi. Karena memang kalau misalnya kita berangkat dari keterangan Sufmi Dasko Ahmad maupun juga dari Sekjen Partai Gerindra, yakni ada Ahmad Muzani, dikatakan memang dari pengumuman kabinet ini akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto, yakni pada tanggal 20 ataupun juga tanggal 21 Oktober, yang berarti pada saat pelantikan. Akan tetapi pada menjelang pelantikan, atau dikatakan ini 5 hari menjelang pelantikan ya, pada tanggal 15 atau esok hari tepatnya, Jihan, disebutkan bahwa sudah ada susunan-susunan yang sudah dikonfirmasi ataupun juga yang sudah sah, ini akan menjadi orang-orang yang akan membantu ataupun juga orang-orang yang akan bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan periode 2024 dan juga 2029. Nah, Jen, sebenarnya tadi ada satu lagi yang masuk, namun kami harus memastikan lagi tadi siapa yang kemudian baru tiba di Kertanegara 4. Akan tapi kalau bisa saya sampaikan terkait dengan dress code pada hari ini, semuanya mengenakan batik masing-masing, semuanya terlihat tampak bahagia ya, begitu, wajahnya cerah-cerah karena memang akan bertemu ataupun juga akan berdiskusi di dalam dengan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Dan juga kita tentu akan menantikan lagi siapa saja yang tokoh-tokoh akan hadir pada hari ini ataupun juga memang sudah dipanggil oleh pihak Prabowo Subianto. Karena memang terkait dengan susunannya ataupun juga dengan pemilihan siapa saja yang kemudian dijadwalkan pada hari ini untuk ketemu, itu masih random ataupun juga ini masih belum bisa dipastikan apakah ini dari satu partai terlebih dahulu ataupun juga dari susunan-susunan yang memang dari beberapa kabinet yang irisan satu sama lain. Nah, ini memang tidak bisa diketahui ataupun juga kami harus menunggu konfirmasinya terlebih dahulu kenapa kemudian tokoh-tokoh ini ataupun juga pihak-pihak ini dipanggil pertama kali pada tanggal 14 Oktober 2024. Nah, selain hari ini sebenarnya Jihan dan juga saudara, disampaikan bahwa esok hari pada tanggal 15 Oktober juga akan ada pemanggilan. Tentu kita akan melihat dari susunan menteri ataupun juga yang ada di kabinet nanti Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan akan ada sekitar 46 menteri yang terdiri juga dari sekitar 6 atau 7 Kemenko ataupun juga Menko yang sedang disusun oleh Prabowo Subianto dan juga timnya. Ini akan terlihat pembagiannya pada hari ini. Apakah ini kemudian juga diskusinya berlangsung dengan Jihan dan juga saudara, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa satu orang yang tadi juga pertama kali tiba di Kertanegara, yakni ada Widianti Putriwardana, ini sudah selesai dari bertemu dengan Prabowo Subianto dan sedang akan melakukan pemberian keterangan ya. Karena kalau tadi sekitar pukul 2:30 yang berarti sekitar 30 menit kurang lebih berada di dalam bersama dengan Prabowo Subianto, kita akan dengarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Widianti Putriwardana. Nampaknya sudah selesai memberikan keterangan Jihan dan juga saudara, tapi yang jelas setelah 30 menit berada di dalam, Jihan dan juga saudara ini keluar dan sudah menyampaikan keterangan tadi ya terkait dengan diskusinya. Boleh mungkin kita akan nampaknya tidak bisa memberikan keterangan kembali ya, karena tadi sudah memberikan keterangan tadi di depan usai bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga beberapa pihak yang ada di Kertanegara 4. Tapi yang jelas apakah yang menjadi pembincangan ataupun juga diskusi antara Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh yang dipanggil pada hari ini, nah tentu ini yang menjadi pertanyaan. Nah, Jihan, nampaknya satu lagi sudah selesai bertemu dengan Prabowo Subianto, maksud kami, yakni ada Natalius Pigai. Ini juga akan memberikan keterangan bersama dengan teman-teman media yang sudah menanti di depan gerbang. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keterangannya di sana. Ada Sarah. Jihan dan juga saudara, apa yang menjadi diskusi ataupun juga pembicaraan antara keduanya. Sendirian bang, baik dulu perwujudan daripada candra kebangsaan, kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena sebelum Bapak ngomong
sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak? Misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatet apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, Karena cuma kan ngobrol begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, Itu saya aja. bye. Petarung. Hai. Natalius Pigai. Yusril Wahid ya? Oke, Yusril Wahid. Mas, Gus Nusron, tadi apa saja Gus yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ada permintaan untuk jadi menteri atau seperti apa Gus? Lalu sehatnya mana? Ada nggak? Lagi live. Gus, ini lagi patching. Terus gimana? Ya, tadi ngobrol apa aja di dalam Gus? Ya diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat walafiat. Ya ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik Gus. Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN gak ya Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Gus. Sekarang ini Gus yang satunya. Kesipul. Mau kabur nih gue Gus Ipul, tadi apa aja? Kayaknya cuma Ipul ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet mendatang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet? Itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi Itu aja. baru di mana saja
siap gitu. Ya, terima Tadi kasih ya. Bang Itu Dika aja. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh ketiga orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Tadi kita lihat bersama ada Natalius Pigai yang diproyeksi merupakan akan mengisi susunan Menteri Kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu juga tadi ada Nusron Wahid, di mana disampaikan saat keterangan persnya dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto tadi, Nusron Wahid menyatakan bahwa memang di dalam pertemuan itu dia diajak berdiskusi dan ditanya perihal kesehatan juga, serta juga ditanya kesiapannya untuk bisa membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemerintahannya nanti. Setelah itu juga tadi kita dengarkan bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dalam pernyataannya tadi Gus Ipul mengatakan bahwa memang dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Prabowo menginginkan bahwa seluruh program ataupun rencana kegiatan yang dilakukan oleh Kemensos ini bisa tetap tepat sasaran dan juga semuanya berjalan dengan efektif. Dan Prabowo juga tadi menyatakan bahwa harapannya agar kepentingan untuk bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini harus valid dan akurat dan tetap tepat sasaran. Dan juga tadi Gus Ipul sempat menyatakan bahwa dirinya juga diminta untuk bersiap membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Kita dengarkan juga, saudara, tadi ada beberapa pernyataan dari ketiga sosok yang dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4 Jakarta pada hari ini. Dan tadi ada beberapa sosok yang datang di hari ini sejak pukul 2:30 siang tadi. Di antaranya ada Yandri Susanto, ada Nusron Wahid, ada Natalius Pigai, ada juga Fadlizon. Tadi kita lihat bersama memasuki kediaman Prabowo Subianto dan sampai saat ini juga dikabarkan masih ada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada Prasetyo Hadi, ada Gus Ipul yang tadi juga sudah meninggalkan kediaman Prabowo dan kita dengarkan pernyataannya. Dan saudara, kita dengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Yandri Susanto. Kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya siap demi bangsa dan negara. Panggilannya cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik nanti. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih taunya? Siang. Tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya lah. Oke, siap Bang. Isunya kader PAN cuma 2 ya Bang. Sisanya nanti profesional yang dipankan begitu. Aku kurang tahu kalau proses gimana. Hah? Oke, berarti info dari mana itu? Info dari kabar burung biasa lah. Wartawan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja Bang, kader PAN-nya Abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari
Pak namanya Pak pihaknya Pak Prabowo. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, siapa yang ini. Ya, baik. Di dalam Pak Prabowo doang, Pak ditemani sama Mas Gibran. Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup, makasih. Makasih. Izin. Udah buat. Bang, tengah Bang. Izin Bang, sebelah sini Bang. Maaf, Sini ya? Bang. Ya. Bang Fadli. Apa pertanyaannya? Tadi one on one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasa di BKSAP, jadi harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi siapa Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Oke. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup banyak. sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Menteri Budaya. Ya, saudara, baru saja ada dua sosok yang meninggalkan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Seusai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto atau Presiden terpilih, ada Yandri Susanto dan Fadli Zon. Dan ini sepertinya juga ada yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Prabowo ada pesan-pesan khusus gak Bang? Ya, pesannya Dan kita akan dengarkan pernyataan dari Marwar keras Sirait. sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Soal itu di bidang apa? Soal perumahan mungkin Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Di Kastelnya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya Bang? Ya, Udah ada dress code ya Bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya Kalau hatinya sama, batiknya sama dong Bang. ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya Bang? Atau orang-orang itu juga semuanya juga di ruangan? Itu rahasia. Oh, ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Makasih Bang Aran. Sukses. Sehat selalu Bang Ara. Yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta itu adalah Marwar Sirait. Tadi saat ditanya oleh awak media, dia tidak menyampaikan secara spesifik apa yang diperbincangkan dalam pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, dirinya mengaku bahwa dirinya diminta untuk membantu Prabowo Subianto dalam pemerintahan yang mendatang. Tadi juga kita dengarkan bahwa selain Marwar Sirait yang
sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Tadi juga ada Fadlizon dan juga Yandri Susanto. Ngomongin apa aja, Bang? Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia. Khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, dan ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya, Bang, kurang lebih seperti itu ya, Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, Ini termasuk udah melapor ke ketum belum, Bang? Soal pemanggilan ini, atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Jadi ketum di tanggal hari ini juga? Saya tidak tahu dong, silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil, tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Wihaji. Makasih ya. Wihaji. Wihaji. Ya, yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto adalah Wihaji, di mana tadi saat ditanya oleh awak media, Wihaji atau politisi Golkar ini menyatakan bahwa dia berbincang dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan masa depan generasi Indonesia, dan diantaranya ada pembahasan yang spesifik dibincangkan atau dibahas dalam pertemuannya adalah terkait dengan stunting. Namun dia tidak merinci seperti apa perbincangannya dengan Prabowo tadi di kediamannya. Selain Wihaji, politisi Golkar, tadi juga kita sudah lihat bersama siapa saja yang sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di kediamannya, yaitu ada Marwarar Sirait, ada Fadlizon, ada Yandri Susanto, ada Saifullah Yusuf, ada Nusron Wahid, dan juga ada Natalius Pigai. Di mana sosok-sosok ini dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertemu di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, itu sekitar pukul 3 sore. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, para sosok-sosok yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tidak menjelaskan secara khusus apa saja menjadi bahasan atau diskusi dalam pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun mereka semuanya diminta untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemerintahannya mendatang. Mereka adalah nama-nama atau sosok-sosok yang diproyeksikan akan mengisi kursi Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan dilanjutkan oleh rekan saya Niputu Trisnanda. Ya, selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, visual yang Anda lihat saat ini merupakan situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara, Jakarta, di mana tadi sejumlah nama ini sudah hadir dan juga nampak sebagian sudah berbincang bahkan meninggalkan kediaman dari Prabowo Subianto. Tadi ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa memang
kurang lebih sudah dibocorkan sedikit kira-kira pos apa saja yang akan diisi dan apa saja yang dibicarakan di dalam kediaman Prabowo Subianto bersama tentu saja dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga didampingi oleh petinggi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi disampaikan bahwa memang ada beberapa pos seperti misalnya saja pariwisata di mana Fadlizon yang santer disebut akan mengisi posisi tersebut walaupun tidak diamini bahwa memang akan mengisi posisi tersebut karena masih menunggu bagaimana pengumuman secara resmi dari Prabowo Subianto, tapi tadi dibilang bahwa perbincangannya ini nanti akan membahas soal bagaimana menjaga warisan negara. Dan saudara sudah bergabung bersama kami, Burhanuddin, yang akan berbincang lebih lanjut dan menganalisa apa saja pos yang nanti akan dibicarakan. Selamat sore. Selamat sore, Mas Burhan. Sore. Mas, seperti yang kita lihat bersama-sama tadi di rumah Prabowo Subianto, sudah ada sejumlah pihak yang muncul. Salah satunya ini juga ada yang akan menyampaikan pernyataan terlebih dahulu. Kita dengarkan bersama-sama, saudara. Diminta fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di Indonesia, di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang ada di luar negeri. Berarti diminta untuk mengisi kementerian baru, salah satu kementerian baru dari kabinet Prabowo dan juga Gibran? Ya, insya Allah seperti itu. Pelindungan tenaga kerja asing? Iya, luar negeri. Luar negeri? Ya. Oke, siap. Terima kasih, Bang Kardi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu di sini jaga doorstop. Siap. Nanti berarti nggak koordinasi sama Kak Triksa sama Mbak kalian. Oke. Thank you. Ya, tadi saudara lagi sudah ada pihak yang meninggalkan kediaman dari Prabowo Subianto. Memang kalau kita lihat sejumlah nama yang sudah memberikan keterangan kurang lebih nampaknya kabinet dari Prabowo Subianto ini sudah fix, tinggal diumumkan pada 20 Oktober. Tapi kita tidak bisa mendahului karena kita masih harus menunggu bagaimana pernyataan resmi dari Prabowo Subianto nanti setelah dilantik pada 20 Oktober. Dan kita akan berbincang lebih lanjut dengan lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana analisanya, apakah nama-nama yang memang hadir di Kertanegara sore hari ini merupakan sosok-sosok yang akan mengisi kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan saat ini sudah bersama kita kembali lewat sambungan telepon Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas. Ya, nampaknya terjadi gangguan sambungan telepon, saudara. Kembali kita lihat bagaimana situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara, Jakarta. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah Ketua Umum dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang nampak hadir tepat 3 menit sebelum 15.30, karena kalau kita lihat tadi bagaimana pernyataan dari sejumlah pihak, memang pertemuan atau undangan diberikan Prabowo Subianto ini pada pukul 3 sore, yaitu 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sebelumnya, saudara, beberapa sosok yang sudah hadir di kediaman Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara memang menyampaikan sejumlah pos. Ini juga nampaknya meskipun ada wajah-wajah baru, tapi kita lihat juga ada wajah-wajah lama seperti misalnya saja AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi baru saja masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Ini juga merupakan menteri yang akan duduk di kabinet, tapi juga pernah dan masih menjabat sebagai menteri
di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa secara gamblang disampaikan, bahkan hampir 2 kali disampaikan oleh Prabowo Subianto, nama-nama yang saat ini duduk sebagai menteri dan juga kepala lembaga kemungkinan besar akan mengisi posisi juga di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan saudara, nampak Tengku Rifki baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto dan akan memberikan keterangan. Kita dengarkan bersama-sama, saudara. Ya, kami diajak bicara, diajak untuk diskusi beberapa hal dan kesediaan untuk membantu Bapak Presiden Prabowo ke depannya. Nah, tentu kami menyampaikan bahwa kami siap untuk membantu beliau, visi besar beliau terhadap bangsa dan negara ini, dan tentu mengenai penempatannya nanti kami serahkan kepada beliau. Tapi ada pembahasan soal ekonomi kreatif nggak sih Bang di dalam sama Prabowo? Saya tidak bisa menyampaikan, tetapi ada beberapa hal yang didiskusikan. Salah satunya apa yang disampaikan kepada Prabowo dari Bapak Presiden? Ya, pentingnya tentang terkait dengan juga kesempatan kepada anak-anak muda untuk terus berkreasi, dan tentunya harus didukung agar juga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentunya juga bisa menyumbangkan juga terhadap PDB kita. Selain Pak Ketum sama Pak Sekjen, hari ini yang dipanggil siapa lagi dari Demokrat? Saya belum tahu. Ya. Terima kasih. Ya, tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama, saudara, disampaikan bahwa pesan yang dititipkan oleh Prabowo Subianto kepada Tengku Rifki adalah bagaimana membuat SDM yang berkualitas. Nah, kira-kira apakah pos yang akan diisi? Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang. Siang, betul. Ya, Mas, ini kita lihat sudah banyak sekali sosok-sosok, baik itu wajah baru dan juga wajah lama yang datang ke kediaman dari Prabowo Subianto. Kira-kira melihat sosok-sosok yang hadir, bagaimana tanggapannya, Mas? Pertama, ini menurut saya presiden relatif baru, Prabowo yang belum dilantik sebagai presiden sudah memanggil bakal calon menteri. Nah, ini saya sebut baru karena pada 2014 ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, itu sampai tarik-menariknya itu 3 hari setelah beliau dilantik masih belum jelas siapa menteri yang akan diputuskan sebagai anggota kabinet beliau. Nah, ini Pak Prabowo masih sekitar 10 hari ya ke depan, lebih tepatnya 6 hari ke depan baru resmi sebagai presiden tanggal 20 Oktober, tetapi bakal calon menterinya sudah dipanggil, sudah diaudisi ya. Dan sepertinya pertemuan kemarin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo itu bagian dari semacam izin Pak Prabowo kepada Pak Jokowi untuk melakukan proses fit and proper test, audisi, dan sekaligus perkenalan ke publik sebelum beliau resmi dilantik sebagai presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-nama yang muncul itu kebanyakan nama-nama dari partai politik pendukung Pak Prabowo maupun orang yang dianggap dekat dengan Pak Prabowo. Jadi nama seperti Fadlizon itu adalah kader Gerindra, termasuk juga Marwan Sirait, politisi Gerindra. Kemudian nama seperti Wihaji adalah politisi Golkar, AHY, Tengku Rifki dari Partai Demokrat, kemudian Yandri Susanto dari PAN. Ya. Nah, yang menarik buat saya adalah munculnya 2 nama dari politisi PKB. Pertama adalah Karding, yang kedua adalah Sekjen PBNU, yaitu Saifullah Yusuf, yang sekarang menjadi Menteri Sosial, yang notabene itu berbeda politik internalnya dibanding dengan Ketua Umum PKB sekarang, yaitu Muhaimin Iskandar. Jadi buat saya ini menarik, karena PKB di bawah Muhaimin Iskandar itu mendukung Prabowo Gibran, tetapi justru nama-nama yang dipanggil sejauh ini itu adalah lawan-lawan politik Muhaimin Iskandar. Saifullah Yusuf jelas ya, karena berbeda aspirasi politik di internal, termasuk Karding
yang tidak lagi menjabat sebagai sekjen PKB sejak lama diganti oleh orangnya Caimin. Jadi ini menarik soal konstelasi politik internal dengan nama-nama yang dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai bakal calon menteri. Terlepas apakah mereka menempati posisi mana, setidaknya dengan pemanggilan hari ini, itu 90% kemungkinan besar nama-nama yang dipanggil akan muncul sebagai anggota kabinet Pak Prabowo nanti. Oke, sebelum kita lihat Mas Burhan terkait dengan partai politik, kemudian juga siapa yang akan mengisi posisi apa. Janjinya adalah walaupun gemuk ini akan konsepnya adalah kabinet Zaken. Ini mungkin tercipta dengan sosok-sosok yang kita lihat dari ya kurang lebih 30 menit sudah datang ke kediaman Prabowo Subianto. Bisa terwujud? Ya, memang dari nama-nama yang muncul sebagian memiliki kualifikasi atau kompetensi, sebagian lagi lebih terlihat akomodasi politik ya. Jadi memang wajar kalau misalnya ada sebagian pihak yang mempertanyakan gemuknya skuad atau postur koalisi terkait dengan akomodasi politik. Ya. Karena kita tahu ada kabar bahwa kabinet Pak Prabowo nanti akan ditambah hingga 46 kursi kementerian. Dan penambahan ini tidak bisa diabaikan atau diingkari berkaitan dengan banyaknya koalisi yang diangkut ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan PDI Perjuangan pun diberi peluang untuk masuk ke dalam. Jadi ini demokrasi tanpa oposisi, suatu hal yang menurut saya patut kita kritisi ya, karena bagaimanapun demokrasi membutuhkan checks and balance, dan kalau seluruh kekuatan dibawa ke dalam, apalagi orang-orang yang merepresentasikan atau menjadi anggota kabinet dianggap tidak memenuhi prinsip meritokrasi, tentu berat buat Pak Prabowo untuk mencapai tujuan dan sekaligus memenuhi janji kampanyenya. Jadi saya sendiri tidak ingin memberikan semacam judgement lebih awal, jadi saya tidak ingin terburu-buru untuk memberikan penilaian, karena sampai sekarang kita juga tidak tahu apakah orang tersebut jadi atau tidak menjadi anggota menteri. Jangan lupa dalam pengalaman sebelumnya, ada juga menteri yang sudah diaudisi tetapi tidak dilantik sebagai anggota kabinet pada masa Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu mereka menempati pos mana. Ya, jadi masih sangat too early to tell ya terkait dengan apakah mereka mampu atau tidak membantu Pak Prabowo terutama dalam pos-pos kementerian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita tunggu, tetapi lagi-lagi kalau kita melihat peta hari ini siapa yang dipanggil, memang nuansa akomodasi politiknya lebih terlihat ya. Karena kita tahu kebanyakan yang dipanggil adalah orang-orang yang punya jasa besar atau punya kedekatan kuat dengan Pak Prabowo. Memang ada beberapa yang bukan orang partai, misalnya Natalius Pigai ya, itu bukan orang partai, tetapi kita tahu juga Pak Pigai ini sudah membantu Pak Prabowo sejak lama, terutama dalam konteks hak asasi manusia, karena latar belakang beliau sebagai mantan anggota Komnas HAM. Kemudian Saifullah Yusuf, itu juga orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Ya, memang beliau mantan menteri ya, dulu menteri daerah tertinggal, kemudian sekarang menjadi sekjen PBNU, punya cukup besar keringat ya, yang dihabiskan untuk membantu Pak Prabowo menangkan Pilpres 2024, dan karenanya beliau juga mendapatkan amanah sebagai menteri sosial di kabinet Pak Jokowi pada waktu proses reshuffle terakhir. Tapi lagi-lagi meskipun bukan orang partai tetapi kedekatan dengan presiden itu luar biasa kuat, sehingga akomodasi politik memang sangat kentara dalam konteks pemanggilan bakal calon menteri. Sesuatu hal yang tidak salah, karena kita tahu partai politik tentu punya pamrih ya ketika mereka mendukung calon presiden yang mereka usung, tetapi sebaiknya proses akomodasi politik tersebut juga diikuti oleh meritokrasi. Oke, Mas, ini kan juga sosok yang katakanlah tidak secara langsung begitu dari partai politik adalah Natalius Pigai ya, aktivis HAM yang memang aktif sekali bagaimana berbicara soal perdamaian Papua. Kira-kira pos apa yang akan diisi, mengingat juga latar belakangnya sebagai aktivis, apakah akan di pos Kementerian Kumham atau kira-kira bagaimana Mas membaca tadi? Enggak, kalau Menkumham sudah saya kira tidak akan bisa jauh dari Pak Andi Supratman ya. Kebetulan Pak Menkumham yang terbaru itu kan kader dari Gerindra
Ya, beliau menggantikan Pak Yasona Lawli. Jadi dugaan saya Pak Pigai kalau dilantik sebagai anggota kabinet membantu Presiden Prabowo nanti itu bukan diletakkan di pos Kementerian Hukum/HAM. Dugaan saya seperti itu ya. Mungkin ada pos-pos lain yang bisa dipakai untuk Pak Pigai. Bisa saja ada pemisahan antara Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan hak asasi manusia, bisa jadi, gitu. Atau bisa juga pos kementerian yang merefleksikan representasi Indonesia bagian timur, karena jangan lupa Putu, dalam konteks pembentukan skuad kabinet, itu proses representasi politik bukan hanya representasi berdasarkan akomodasi partai, tapi juga akomodasi berdasarkan variasi dan segmentasi masyarakat Indonesia yang luas, termasuk misalnya representasi dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua, representasi gender, representasi berdasarkan komposisi agama. Jadi ada banyak variabel yang bisa dipertimbangkan untuk mengakomodasi keragaman Indonesia, termasuk misalnya representasi berdasarkan TNI, Polri, dan sipil, ya, representasi berdasarkan alumni sekolah. Jadi cukup luas nih ya, variabel yang dipertimbangkan. Nah, kuncinya berdasarkan pengalaman sebelumnya, semakin banyak irisan representasi, semakin besar potensi yang terpilih. Misalnya, ada yang berasal dari kalangan partai politik, saat yang bersamaan beliau mewakili Indonesia bagian timur, kemudian juga memiliki afiliasi keagamaan yang berbeda dengan mayoritas, kemudian juga berdasarkan kedekatan, loyalitas. Jadi semakin banyak irisan, semakin besar potensinya untuk terpilih. Dan tentu saja nanti dicek kualifikasinya sesuai atau tidak dengan kebutuhan. Tetapi lagi-lagi karena perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi hanya 34 maksimal, sekarang dipersilahkan kepada Presiden untuk menentukan berapa banyak yang diperlukan, akomodasi politik jadi semakin lebar. Dan salah satu cara untuk memperbesar postur kementerian adalah dengan memisahkan portofolio. Misal, Kementerian Perumahan dipisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dipisahkan dari induknya Kementerian Kehutanan. Kemudian bisa saja kementerian yang berkaitan dengan Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisahkan. Jadi ini yang membuat jumlah kementerian kemungkinan besar lebih dari 40 karena ada pemisahan, belum lagi ada fokus atau prioritas yang dianggap krusial terutama dalam masa 5 tahun ke depan yang memungkinkan Presiden sesuai dengan hak prerogatifnya itu membentuk kementerian baru atau meningkatkan status ya dari badan ke setingkat menteri. Jadi hal-hal semacam ini yang tentu kita masih perlu tunggu keputusan yang akan diambil oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, tetapi setidaknya per hari ini clear, datanya clear ya. Kebanyakan yang dipanggil adalah representasi dari partai-partai atau pendukung utama Pak Prabowo. Nah, yang kita tunggu adalah ada nggak menteri dari Nasdem, ada nggak menteri dari PKS, dan satu lagi ini yang paling menentukan, ada nggak kader dari PDI Perjuangan yang dipanggil? Karena kalau misalnya ada, berarti kemungkinan kita akan menghadapi situasi yang saya sebutkan istilah demokrasi tanpa oposisi. Oke, Mas. Tapi kalau melihat tadi kan ada 3 partai yang ditunggu-tunggu ya, ada Nasdem, ada PKS, kemudian juga PDI Perjuangan, ini masih menjadi pertanyaan apakah akan bergabung di dalam pemerintahan atau tidak. Tapi kalau misalnya bukan kader, tapi sosok tadi Mas Burhan kan juga sempat sampaikan mungkin saja representasi, tapi bukan kader partai. Nah, apakah ketika misalnya ada orang-orang yang dekat dengan partai politik ini datang ke Kertanegara sore hari ini dan dekat begitu ya dengan partai politik tertentu, artinya itu merepresentasikan bahwa partainya juga akan berada di dalam pemerintahan, Mas? Nah, ini menarik nih pertanyaan Putu nih. Terutama 2 sosok yang menurut saya sangat krusial yang dipanggil hari ini, yaitu pertama Karding, ya, Abdul Qadir Karding, itu mantan Sekjen PKB. Yang kedua adalah sosok seperti Menteri Sosial hari ini, yaitu Saifullah Yusuf. Nah, ini kalau yang barusan kita lihat di layar, Pak Tito Karnavian ini jelas bukan orang partai ya. Tapi beliau adalah mantan Kapolri, Menteri Dalam Negeri hari ini, dan kita tahu sangat dekat
dan cukup kontributif juga gitu ya posisinya buat Pak Prabowo. Jadi saya tidak heran Pak Tito ya, dan jangan lupa beliau perform ya sebagai Menteri Dalam Negeri ya, terutama dalam upayanya untuk mengatasi inflasi. Tetapi kita membicarakan orang partai. Orang partai ini dari kubu mana? Karena ada banyak faksionalisasi dalam partai. Nah, terutama PKB. Nah, PKB sebelum mendapatkan surat resmi legalisasi dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, sebelumnya kan ada usaha dari faksi Gus Yahya yang didukung oleh Gus Ipul, Saifullah Yusuf, untuk mendukung terutama dari partai PKB yang menjadi lawan Caimin. Kan sempat muncul tuh isu muktamar tandingan, tiba-tiba nggak jadi karena PKB mendapatkan legalisasi dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Nah, jangan-jangan ada semacam titik temu antara dua faksi di internal PKB. PKB mendapatkan surat legalitas dari pemerintah, tetapi untuk representasi kader yang membantu Pak Prabowo itu diambil dari kubu lawannya Caimin. Minimal dua nama yang sudah dipanggil hari ini itu jelas bukan kubunya Caimin itu. Nah, tetapi jangan-jangan juga dua-duanya diakomodasi. Ya, jangan-jangan ada juga kader dari Caimin yang turut dipanggil. Tetapi yang jelas buat Caimin, nama seperti Karding atau Saifullah Yusuf, saya kira tidak dianggap bagian dari representasi kubu PKB di bawah kepemimpinan Caimin. Nah, itu saya kira. Oke, nah itu kan PKB Mas. Tapi kalau partai yang lain seperti apa? Khususnya PDI Perjuangan ini kan juga yang di santer disebut ada nama Budi Gunawan yang katanya akan juga masuk mengisi kabinet dari Prabowo Subianto. Itu kan lekat dekat sekali warnanya merah begitu. Nah, apakah ini juga sebagai representasi bahwa sudah bergabung? Iya, jadi Pak BG ini kedekatannya luar biasa dengan Ibu Mega ya. Jadi jaraknya 0 kilometer dengan Ibu Mega ya. Jadi meskipun bukan kader PDI Perjuangan, kalau Pak BG dipanggil dan ditunjuk sebagai anggota kabinet Pak Prabowo itu sudah hampir pasti merepresentasikan bergabungnya PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo gitu ya. Yang kedua adalah Abdullah Zuranas. Mas Burhan, saya izin potong terlebih dahulu karena nampaknya ada yang mau memberikan keterangan. Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Nanti Ibu maju biar sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit dulu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Prabowo-nya nggak doorstop Bu. Nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu? Di dalam Bu. Biar Pak Prabowo aja ya, makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Prabowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Nanti aja ya, terima kasih teman-teman wartawan. Ya, terima kasih. Oke Mas, tadi ternyata singkat sekali rasa-rasanya belum mau dibicarakan apa saja yang dibicarakan di dalam. Terakhir Mas, sebelum kita menutup perbincangan kita, ini Prabowo dan juga Jokowi 2 kali bertemu di Jakarta, kemudian dilanjutkan lagi makan bersama pada saat di kediamannya Presiden Joko Widodo. Apakah 2 kali pertemuan ini artinya nama-nama yang hadir saat ini juga merupakan hasil dari 2 pertemuan itu? Ya, ini memang seperti tergantung perspektif mana yang kita pakai. Ini soal perspektif. Bagi perspektif pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, nama-nama yang muncul wajar kalau dikomunikasikan dengan presiden terpilih dan presiden yang sekarang sedang existing. Alasannya, karena bagaimanapun Pak Prabowo menjual narasi keberlanjutan, sesuatu hal yang selama ini menjadi trademarknya Pak Jokowi. Tetapi bagi mereka yang mengkritisi posisi Pak Prabowo, bisa saja mereka menganggap bahwa Pak Prabowo dianggap tidak terlalu independen. Karena harus berdiskusi, termasuk mengkonsultasikan pilihan namanya kepada Pak Jokowi. Jadi bisa saja Pak Jokowi dianggap cawe-cawe seperti yang kita baca dari headline majalah Tempo. Jadi soal perspektif. Jadi tergantung posisi mana yang diambil oleh orang dalam membaca pertemuan antara Pak
Jokowi dengan Pak Prabowo yang begitu intens. Tetapi lagi-lagi, saya percaya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu punya instingnya sendiri. Bahwa dia akan mengkomunikasikan pilihannya dengan Pak Jokowi, iya. Tetapi ketika sudah menjadi presiden, Pak Prabowo akan menjadi presiden untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin saja Pak Jokowi akan menyampaikan nama-nama yang dianggap pas, tetapi kata putusnya tetap di tangan Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi kalau misalnya ada kebaikan atau keburukan dalam pemilihan nama, ya 100% yang bertanggung jawab adalah Pak Prabowo. Karena beliau adalah presiden terpilih yang diberi mandat dan wewenang yang sangat luar biasa oleh Undang-Undang Dasar. Dia punya presidential power yang luar biasa. Jadi kalau kemudian presidential power itu tidak dimanfaatkan, yang salah ya Pak Prabowo sendiri. Nah, termasuk tadi saya ingin melanjutkan sedikit soal Pak BG ini. Nah, per hari ini ada isu apakah Pak Prabowo bisa ketemu atau tidak dengan Ibu Mega. Kalau saya melihat itu, pertemuan itu adalah hasil jadi tidaknya deal di belakang layar. Jadi kalau belum ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, artinya soal deal prosesnya belum terjadi di belakang. Jadi pertemuan itu hanya sekedar formalisasi saja. Tetapi dari sekarang sudah pasti ada pembicaraan soal berapa banyak menteri yang diminta atau diakomodasi dari PD Perjuangan. Kalau itu belum ketemu, nah kemungkinan besar makan nasi goreng antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan tertunda. Tapi kalau terjadi deal terkait dengan berapa porsi kementerian yang disepakati, ya kita akan menyaksikan makan nasi goreng antara kedua tokoh ini dalam waktu yang dekat. Begitu, Putu. Oke, baik. Baik. Tadi berarti ada dua hal yang harus kita nantikan ya. Apakah nanti akan ada kegiatan makan nasi goreng bersama, dan yang kedua tentu saja yang pasti pada saat pelantikan nanti. Dan apakah Pak Jokowi ikut makan nasi goreng atau tidak? Oke, baik. Berarti ada beberapa hal yang harus kita nantikan, tapi yang pasti kita nantikan bersama adalah pada tanggal 20 Oktober nanti, pada saat pelantikan, siapa saja nama-nama menteri yang betul-betul akan duduk di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas Burhanuddin atas diskusinya dengan Kompas TV siang hari ini. Dan saudara, saat ini baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan kita dengarkan bersama-sama apa keterangannya. Ya. Ya. Saya boleh maju sedikit? Maju sedikit Mas. Wartawannya mundur kalau Mas saya mau maju. Nah, mundur. Iya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka, termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur, dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan, dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya ini apa masyarakatan Mas Ahaye? Menko Infrastruktur atau kemasyarakatan Mas? Atau masih apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Isi buat kita Pak. Ya, kita ingin ekonomi lagi kan? Kenapa? Sektor hankam kan Pak? Aduh.
Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, ya. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Cukup ya? soal kader-kader Demokrat, Mas, ini betul Pak ada Pak Firman, ada Pak Harsha. Nanti ya, pokoknya sambil ditunggu deh.